Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita butuh lebih dari sekedar aturan. Kita butuh nilai, kita butuh teladan, dan dalam perjalanan sejarah Indonesia, sosok Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur adalah gambaran nyata dari nilai-nilai luhur yang kini kita kenal dengan nama berakhlak. Berakhlak adalah akronim nilai inti ASN Indonesia. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan Gus Dur sepanjang hidupnya menjelma sebagai sosok yang menjiwai nilai-nilai itu jauh sebelum akronim ini ada. 1. Berorientasi pelayanan. Bagi Gus Dur, kekuasaan adalah alat untuk pelayanan. Saat menjadi presiden, beliau membuka pintu keadilan bagi yang terpinggirkan, yakni etnis Tionghoa, masyarakat adat, dan kelompok minoritas. Ia menghapus diskriminasi bukan untuk pencitraan, tapi karena itu adalah kewajiban moral. Dari Gus Dur, kita juga belajar sikap akuntabel. Ia tak segan mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab. Saat keputusannya dikritik, ia mampu menghadapi dengan tenang, kejujuran, seraya berkata, "Saya mungkin salah, tapi saya tidak pernah berkhianat pada rakyat." Jangan anggap Gus Dur hanya seorang ulama. Ia menguasai banyak bidang yaitu politik, sejarah, filsafat, budaya, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman pun ia kuasai. Ia membuktikan bahwa intelektual adalah bekal penting untuk memimpin dan melayani. Gus Dur melihat keberagaman bukan masalah, melainkan berkah. Ia berteman dengan siapa saja, lintas agama, budaya, dan status. Di setiap tempat, ia menyapa dengan hangat dan menyejukkan, menjahit harmoni dengan canda dan kasih sayang. Ia setia pada nilai dan rakyat. Saat banyak elit berpaling demi kekuasaan, Gus Dur tetap teguh menjaga demokrasi dan konstitusi, meski akhirnya harus lengser. Bagi Gus Dur, kesetiaan bukan untuk jabatan, tapi untuk kebenaran. Gus Dur memiliki sikap yang arif dan bijak sehingga beliau mampu beradaptasi dalam berbagai lingkungan. Dengan latar belakang pesantren, Gus Dur bisa berdialog dengan pemikir barat, berdiri di forum internasional, dan tetap nyambung dengan rakyat kecil. Ia menunjukkan bahwa perubahan bukan untuk ditakuti, tapi dipeluk dengan akal dan hati. Yang terakhir, kolaboratif. Gus Dur selalu bekerja sama. Ia merangkul aktivis, akademisi, tokoh lintas agama, hingga seniman. Ia percaya tidak ada perubahan besar yang lahir dari satu orang. Semua harus bergerak bersama. Gus Dur memang telah tiada, tapi nilai-nilai yang ia hidupi kini menjelma dalam semangat berakhlak yang kita pegang hari ini. Ia bukan hanya ulama, bukan hanya presiden. Beliau adalah guru bangsa yang ajarannya tetap hidup dalam tindakan kita. Mari kita teruskan warisan ini, karena menjadi berakhlak bukan sekedar slogan, tapi jalan panjang menuju Indonesia yang manusiawi, adil, dan beradab. Gus Dur, role model sejati, teladan berakhlak untuk Indonesia yang lebih baik.